Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi waliyya wa kafa billahi nasira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsi wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhani mukaffaratun lima bainahunna. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tiada kata yang paling berharga lagi indah yang saat ini ingin kita sama-sama persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang datang dari lubuk hati kita yang paling dalam, kemudian kita ukir lewat lisan dan bibir kita, kecuali kata-kata syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bacaan kalimah agung lagi mulia, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atas berbagai macam nikmat yang telah dan sedang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Apakah nikmat-nikmat itu berupa nikmat zahiriyah, ataupun nikmat-nikmat itu berupa nikmat batiniyah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita sejak kita berada di alam ruh, berada di alam rahim, sampai dengan saat ini yang tidak terhitung jumlahnya, lagi tidak ternilai harganya. 14,5 abad yang silam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang artinya andai kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kalian, pasti kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Di dalam keterangan lain, andai setiap pohon, dahan dan ranting yang ada di dunia dijadikan pena untuk menuliskan setiap nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita, andai setiap daun-daun yang ada di dunia yang pernah ada, sedang ada dan akan ada sampai hari kiamat nanti dijadikan lembaran kertasnya untuk menuliskan setiap nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita, dan air di samudra sana bisab'ati abkhurin, tidak tanggung dilipat gandakan menjadi 7 kali lipat, dijadikan tintanya untuk menuliskan setiap nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka
maka pohon dahan dan ranting akan habis. Daun-daun yang dijadikan lembaran kertasnya akan habis. Air laut yang dilipat gandakan menjadi 7 kali lipat yang dijadikan tintanya akan kering. Nikmat Allah tidak akan usai dan habis dituliskan. Kemudian nikmat apa yang pada saat ini paling harus kita syukuri kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu di samping kita mensyukuri nikmat-nikmat yang lain, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah agung, anugerah besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita pada saat ini. Apakah anugerah agung, anugerah besar itu? Anugerah berupa hidayatut taufik. Dengan hidayah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kepada kita untuk melangkahkan kedua belah kaki, melanggangkan kedua belah tangan, menghadapkan jiwa dan raga kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki berada di tempat yang paling diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan salah satu perintah daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat Jumat dengan berjamaah. Salawat beserta salam semoga terlimpah dan tercurah keharibaan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita sebagai umatnya harapan besar kita besok di hari kiamat, kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selaku khatib, saya ingin berwasiat kepada diri saya dan kepada seluruh yang hadir dalam sholat Jumat ini untuk meningkatkan iman dan takwa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan iman dan takwa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat kita di dunia, bahagia kita di dunia, mulia kita di dunia, dan selamat kita di akhirat. Bahagia kita di akhirat dan mulia kita di akhirat. Semoga iman Islam kita, takwa kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat kita, sehingga kita wafat dalam keadaan membawa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tema khutbah kita pada saat ini 3 ghanimah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema ini terinspirasi oleh sebuah hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, as-salawatul khamsi wal jum'atu ilal jum'ati war ramadhanu ila ramadhani mukaffaratun lima bainahunna, yang artinya antara sholat 5 waktu yang satu dengan sholat 5 waktu yang lainnya, antara Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya, antara Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya, mukaffaratun lima bainahunna, bahwa amalan itu adalah dapat menggugurkan, dapat membebaskan, dan dapat menghapuskan setiap dosa yang mengamalkan. Inilah yang disebut dengan 3 ghanimah besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak bahwa sholat 5 waktu adalah merupakan ghanimah besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 14,5 abad yang silam Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata
kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu ditetapkan bagi orang-orang yang beriman adalah berwaktu-waktu. Yang pertama waktu zuhur, yang kedua waktu asar, yang ketiga waktu maghrib, yang keempat waktu isya, dan yang kelima adalah waktu subuh. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan apabila ingin berjumpa dengan aku, datanglah kepadaku waktu zuhur. Apabila ingin berjumpa dengan aku, datanglah waktu asar, waktu maghrib, waktu isya. Bahkan di tengah-tengah orang sedang tidur, datanglah kepada aku di waktu subuh. Lebih jauh daripada itu, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan waktu untuk berjumpa dengannya, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita di waktu-waktu itu. Yang tadi muazzin kelihatannya adalah sahabat kita. Akan tetapi hakikat panggilan azan itu adalah bahwa yang memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita bayangkan kalau ada seseorang di antara kita dalam 1 kali 24 jam dipanggil ke istana oleh presiden dalam 1 hari 1 malam 5 kali. 5 kali dipanggil. Kita bisa bayangkan bagaimana kedekatannya antara orang yang dipanggil dengan orang yang memanggil. Lebih jauh daripada itu, di mana hadis qudsi pernah mengatakan di dalam salah satu hadis, in taqarraba alayya sibran taqarrabtu ilaihi dhira'an, wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an, wa in atani ketika datang kepadaku yamsi ataitu harwalatan. Manakala seorang hamba memenuhi undanganku, panggilanku, ia berjalan sejengkal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku menyambut kedatangan hambaku lebih cepat sehasta. Ketika kedatangan hambaku sehasta, maka aku menyambut, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kedatangan hambaku sedepa. Ketika hambaku datang kepadaku dengan berjalan, aku menyambut kedatangan hambaku dengan berlari. Subhanallah. Bisa kita bayangkan kalau ada di antara kita diundang oleh presiden. Ketika datang ke istana, kemudian presiden keluar dari istana, menyambut kedatangan orang yang diundangnya dengan berlari. Seperti apa kemuliaan orang yang diundang itu. Ketika datang, memenuhi undangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyambut berlari kedatangan kita sebagai hambanya. Termasuk kedatangan kita pada saat ini. Dari rumah masing-masing ke masjid ini, Allah berlari menyambut kedatangan kita. Bukankah ini ghanimah yang terbesar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Belum lagi ketika kita melaksanakan sholat. Saya pernah belajar di Pakistan pada saat itu, di mana guru saya menyampaikan, ketika seseorang melakukan takbiratul ihram, yang takbiratul ihram itu hitungannya hanya hitungan detik, akan tetapi diganjar, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah ia bersedekah 70 ekor unta. Kemudian ketika seorang hamba ruku dalam sholat, maka bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah menghatamkan 4 kitab suci. Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran semuanya asli. Ketika seorang menekankan tangannya ke lutut pada saat ruku, Allah berikan pahala seolah-olah sedekah emas seberat orang yang ruku. Pada saat ia sedang sujud, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pahala sebesar 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Pada saat ia salam ke kanan, salam ke kiri, futihat lahu abwaabul jannah bi ayyi babin sa'at. Dibuka baginya 8 pintu surga dan disuruh memilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pintu surga mana dari 8 pintu surga yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah ini ghanimah besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yang disebut dengan sholat 5 waktu. Oleh karenanya,
yang paling tahu terhadap ghanimah ini sebagai ghanimah besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam detik-detik akhir hayatnya, padahal mata beliau sudah tidak lagi terbuka, lisan beliau sudah keluh, kaki beliau sudah tidak lagi bergerak, perut beliau sudah tidak lagi bergerak, dada beliau sudah tidak lagi bergerak, ruh beliau sudah ada di tenggorokannya, karena ada sesuatu yang penting untuk disampaikan kepada kita sebagai umatnya. Maka mata Rasulullah SAW terbuka, lisan suci Rasulullah yang keluh berbicara, usikum bis salat, usikum bis salat, usikum bis salat. Disampaikan wasiat ini kepada telinga Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Aku wasiatkan kepada kalian wahai umatku untuk tidak boleh sekali-sekali meninggalkan sholat 5 waktu. Mudah-mudahan wasiat ini kita sama-sama pegang, sehingga selama hidup kita tidak pernah lagi meninggalkan sholat 5 waktu, melalaikan sholat 5 waktu. Kemudian ghanimah yang kedua, al-jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahum. Antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya merupakan kafaratul dzunub, penghapus bagi dosa. Apabila kemarin kita sholat Jumat, hari ini kita sholat Jumat, maka Jumat yang sekarang akan menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa kita. Dan lebih jauh daripada itu, bahwa sholat Jumat kita adalah merupakan lahan pahala yang sangat luar biasa. Tidak ada lahan pahala mengalahkan orang yang berjalan pada hari Jumat dari rumahnya masing-masing ke tempat sholat Jumat didirikan. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, barang siapa mandi seperti mandi junub, padahal ia tidak dalam keadaan berjunub, akan tapi ia tahu bahwa hari itu adalah hari Jumat, sehingga ia bersihkan badannya, kemudian ia memakai pakaian bersih, berwudu dengan sempurna, berangkat ke masjid tiada lain dan tiada bukan untuk melaksanakan sholat Jumat, maka setiap langkahnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seolah-olah sholat 1 tahun dan puasa 1 tahun. Sebanyak langkah, maka sebanyak itulah pahala sholat dan puasa yang diterima daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, pada hari Jumat ada 2 waktu yang manakala seorang hamba mengangkatkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa, tidak ada doa kecuali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Pada saat imam datang ke dalam masjid sampai imam pulang dari masjid. Yang kedua kapan? Selesai daripada sholat asar sampai dengan tenggelam matahari. Itulah waktu ijabah daripada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat. Lebih istimewa lagi, Rasulullah SAW pernah bersabda, man mata yaumul jum'ah aw lailaha wajabat lahul jannah walau asiyah. Barang siapa yang meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat, wajib baginya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala walau asyan, walaupun dia seorang ahli maksiat. Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosa orang yang wafat pada hari Jumat. Kemudian yang ketiga, ghanimah besar daripada Allah Subhanahu wa taala Ramadan, di mana Rasulullah SAW bersabda, ar-Ramadanu ila Ramadani kafaratun lima bainahum, bahwa Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lainnya penghapus, penggugur bagi dosa-dosa. Kalau sholat 5 waktu menggugur dosa antara satu waktu sholat dengan waktu sholat yang lain. Kalau Jumat menggugurkan dosa antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya, artinya 1 pekan. Akan tetapi kalau Ramadan, ketika kita sungguh-sungguh melaksanakan puasa, hanya dengan 30 hari di bulan Ramadan, akan tetapi kehebatan dan kekuatan puasa di bulan Ramadan akan dapat menggugurkan dosa selama 1 tahun.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa selama 1 tahun. Dan lebih jauh daripada itu, hanya dalam 1 bulan Ramadan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah-ibadah di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya. Pahala sunnah dibalas dengan pahala wajib. Pahala wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Bahkan di bulan Ramadan ada satu waktu manakala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan pahalanya seolah-olah ibadah 83 tahun 4 bulan manakala kita ibadah di malam Lailatul Qadar. Bukankah ini gonimah daripada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, gonimah besar daripada Allah Subhanahu wa taala salat 5 waktu. Yang kedua, gonimah besar daripada Allah Subhanahu wa taala salat Jumat. Dan yang ketiga, gonimah besar daripada Allah Subhanahu wa taala berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa yang baru saja kemarin kita tinggalkan dan kita lakukan menjadi puasa terbaik, terindah dibandingkan dengan puasa-puasa sebelumnya, sehingga puasa kita dapat menggugurkan dosa kita, sehingga puasa kita dapat mengumpulkan setiap pahala-pahala kita. Bahkan puasa kemarin kita mendapatkannya Lailatul Qadar, sehingga seolah-olah kita bisa beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin na'im. Aqulu qali hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan wa rabban sahidan la ma'budu siwa. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa ummahatina wa li ajdadina wa jadatina wa li masyaihina wa li ustadina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruni yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi ajju wa jallu wa